Alhamdulillah Al-Fatahil Alim Trial version. Alladhi arsalahu mustaqahu min ibadihi lita'alum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma Trial version. sabab al-najati wal fawzi bizulfa ila al-malik al-azim wa salatu wa salamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim Trial version. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Trial version. wa sahbihi al-faizin suhbatihi wa tibaihi bil khulud fi daril baqa'i wan na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Trial version. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijari Trial version. wal adi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a Trial version. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه وكما نواه أسلافنا الصالحون. Alhamdulillah, Trial version. dan juga dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Baitin Trial version. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di sini, salat kita, zikir kita, tilawah kita, iktikaf kita diterima Trial version. diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan langkah kita di masjid ini setiap pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatul dunia bil yasarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah kita meneruskan pelajaran kita di kitab Al-Jawahirul Lughawiyah dari Arba'in An-Nawawiyah. Al-Haditsus Thalathun, ya, kita masuki hadis yang ke-30. An Abi Tha'labata version. Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala farada al-fara'id fala tubayyi'uha. Trial version. Wa hadda hududan fala ta'taduha. وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Hadis hasan rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Trial version. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-30 dari Abi Tha'labah, dari Abi Tha'labah Al-Busani yang bernama Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa riwayah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faradal faraid fala tubayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tubayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, meninggalkannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah menetapkan had-had atau batasan-batasan, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu fala tantahibuha, maka janganlah kalian meninggalkannya atau melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala diam dari sesuatu. Allah enggak katakan rahmatan lakum, kata Nabi, adalah rahmat untuk kalian. Ghairu nisyan, bukan Allah lupa, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala
fala tabhathu anha, maka janganlah kalian cari-cari sesuatu tersebut yang Allah Subhanahu wa taala tidak katakan. Hadis ini hasan rawahu Darqutni, riwayat Al-Imam Darqutni wa ghairuhu dan lainnya. Sekarang kita memasuki syarahnya. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Tha'labah Al-Husyani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Yang mana beliau meriwayatkan sebanyak 40 hadis, sebanyak 40 hadis. Ya, salah satunya hadis ini. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Inna Allah ta'ala faradal farad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban-kewajiban. Artinya aujabaha ala ibadi. Allah mewajibkan atas hamba-hambanya. Wa alzamahum al-qiyam biha. Dan Allah mewajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya. Wahya, ya, di antaranya syamila al-faraidil a'yan, yang mencakup kewajiban yang fardu ain, wal kifayah dan fardu kifayah. Yang fardu ini terbagi menjadi dua, ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain kasalawatil khamsi, seperti salat yang 5 waktu, wa zakat dan zakat, wa shaum di Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wal haji dan melaksanakan ibadah haji. Wal kifayah, dan adapun yang fardu kifayah kafalat dan janazah, ya, seperti salat janazah, waradi salam, menjawab salam, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang berma'ruf dan nahi munkar hukumnya adalah fardu kifayah. Disebutkan dalam debat ka'am bil ma'rufin wa nahyil munkari wa idyadun dan nahya lam tu'athir. Termasuk yang fardu kifayah adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa idyadun, sekalipun dia menyangka dan mengira an-nahyanya itu, larangannya itu lam tu'athir, tidak berpengaruh. Contohnya, ya, ada orang yang melakukan maksiat. Ya, kalau kita larang, tidak bakal didengar kita, nggak akan pengaruh kepada dia. Walaupun sangkaan kita seperti itu, tetap hukumnya adalah fardu kifayah. Kita cuma hanya mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Masalah dia mau nggak mau, itu urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini hukumnya adalah fardu kifayah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Fala tudayyi'uha, jangan kau sia-siakan. La tatrukuha wa la tadahawu fi adaiha. Jangan kau tinggalkan perkara-perkara yang wajib tersebut. Wa la tadahawu fi adaiha. Jangan kau menggampangkan untuk melaksanakan perkara yang wajib. Bal qumu biha kama furidat alaikum. Bahkan kau lakukan kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana kalian diperintahkan, diwajibkan, sesuai dengan syariat, sesuai dengan syarat dan hukumnya. Gak boleh, ya, kita mengerjakan salat semau kita. Ya, sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perintah yang diwajibkan, perkara-perkara yang Allah wajibkan kita, ya kita mengerjakan harus sesuai. Wala tu'akhiruha an awqatiha. Jangan kau menunda perkara-perkara wajib dari waktu-waktunya. Ya, salat zuhur di waktu zuhur. Gak boleh kita mengerjakan salat zuhur sebelum waktunya atau setelah waktunya. Waktu asar di waktu zuhur, ya gak boleh. Salat zuhur di waktu zuhur, salat asar di waktu asar, salat maghrib di waktu maghrib. Kalau bisa di awal waktu. Jangan kita menunda-nundanya. Ini kata Nabi Musa alaihissalam, inna ta'khir amrillah la'azim. Sesungguhnya menunda perintah Allah itu berat. La'azim. Nah, ini pernah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk dikhitan, untuk disunat. Jadi syariat sunat ini
syariat khitan ini pertama kali adalah Nabi Ibrahim ya. Maka itu dikatakan awwalu man ikhtatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali dikhitan, disunat itu Nabi Ibrahim. Nah, ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk dikhitan, untuk disunat, itu Nabi Musa mencari sesuatu alat untuk memotong bagian kemaluannya yang untuk dikhitan. Gak dapat itu, illa godu, kecuali yang didapetin hanya godu itu gampang. Kemudian sama Nabi Musa, digampang itu. Sunatnya pakai gampang. Lalu orang katakan, ya Musa, Allah tasbir hatta tajida Musa. Wahai Nabi Allah Musa, kenapa kau nggak sabar sampai kau mendapatkan Musa? Musa di sini bukan Nabi Musa, yaitu silat bahasa Arab silat itu saya atau gunting atau pisau. Apa jawab Nabi Allah Musa? Inna ta'khir amrillah la'azim. Sesungguhnya menunda perintah Allah itu berat. Saya nggak dapetin saya nggak mendapatin pisau, nggak mendapatin gunting. Adanya gampang ya udah. Saya sunatnya dengan gampang. Karena beliau nggak mau menunda yang namanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga. Kalau sudah Allah perintahkan, wajibkan kepada kita, ya kita lakukan di waktunya. Jangan kita menunda perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad tahha, disebutkan dalam hadis sahih annahu alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a lailatul Isra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di malam di Isra dan Mi'raj Nabi, gauman, ada satu gaum. Turbahu, kepala mereka itu dihancurkan, dipecahkan, dipukul hingga pecah kepala mereka. Kullama rabuhat adat kamaka. Setelah hancur kepala mereka, dikembalikan lagi. Kemudian dipukul lagi, menjadi hancur lagi kepala mereka. Lalu dikatakan, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril jawab, haula'il ladzina tataqabbalu ru'usuhum 'an salatil maktubah. Mereka adalah kepala mereka itu yang berat untuk melaksanakan salat kewajiban. Jadi sudah masuk yang namanya waktu salat, waktu zuhur, waktu asar, kemudian mereka malas mengangkat kepala mereka. Mereka malas untuk melaksanakan salat. Nanti di akhirat, kepala mereka ini dihancurkan. Setelah hancur dikembalikan lagi. Ini yang dikatakan di dalam ayat bahwa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai, maksudnya lalai di sini adalah mengerjakan salat di luar waktunya. Bukan tidak mengerjakan salat mengerjakan, tapi mengerjakan di luar waktu, mendapatkan sisa nanti di akhirat seperti itu. Bagaimana orang yang tidak mengerjakan salat? Wa ma zalamahumullahu sayyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak zalimi hambanya sama sekali. Kemudian wa hadda hududan, dan Allah menetapkan batasan atau had. Ada dalam hukum itu ada had. Biasanya berkenaan dengan jinayat. Berkenaan dengan kriminal. Bukan hanya dia mendapatkan dosa aja, tapi dia juga mendapatkan had, dapatkan hukuman. Apa itu had? Hukuman atau had itu adalah uqubah muqaddarah min asy-syari', tabna' 'anil ma'siyah. Hukuman yang ditentukan dari syariat, yang mana hukuman ini tabna', mencegah 'anil ma'siyah, dari perbuatan maksiat. Contohnya zina, nanti ada hadnya, nanti akan disebutkan. Bukan wala disebutkan dalam hadis, haddun yughar fil ardi khairun min matar arba'ina sabahan. Had, hukum had dilaksanakan, ditegakkan di bumi, itu lebih baik daripada hujan 40
pagi selama 40 kali 40 pagi hujan. Hujan kan manfaat, ya hujan manfaat. Sebab hujan tumbuh-tumbuhan akan jadi nggak perlu disiram lagi, nggak perlu lagi. Dan hak ya dilaksanakan, ya, manfaat itu lebih baik daripada turun hujan selama 40 pagi. Wa'lam anal hudud mutanawwi'ah. Ketahuilah had itu macam-macam. Minha di antaranya haddu zina, hadnya orang yang berzina. Wa huwa rajam in kana fa'il muhsan. Ya, dia dirajam, ditimpuk dengan batu dengan ukuran satu palang, kemudian ditimpuk sampai mati baru. Ini kalau yang melakukan zina adalah muhsan. Zina muhsan yaitu orang yang sudah kawin dengan nikah sah. Kemudian wajil dumi'ah, dicambuk selama 100 cambukan. Wa taghrib ila masafatil qasar aman idkan ghairu. Tapi kalau dia berzina tapi belum kawin, dia belum nikah yang sah, maka hukumnya dicambuk 100 cambukan. Kemudian diasingkan dengan jarak paling tidak jarak masafatul qasar, ya 82 kilo. Idkan ghairu. Selama 1 tahun. Ya, selama satu tahun dihasilkan. Itu kalau dia berzina dan belum nikah. Wa minha, di antaranya juga had sariqah, had orang yang mencuri. Wa huwa qat'ul yadil yumna fi awwal marrah. Dia pertama kali mencuri, potong tangan kanan. Yang kanan. Tangan yang kanan. Wa rijlil yusra fil marrah tsaniya. Dia mencuri lagi, dipotong. Iya, kaki kiri, kaki di bagian yang kiri, yang kedua. Wal yadul yusra fil marrati tsalitsa. Ya. Kemudian dia mencuri lagi, dipotong lagi di tangan kiri. Kalau yang kanan sudah potong, yang kedua tangan yang kiri. Kemudian wal yadul yumna fil marrati rabi'ah. Masih mencuri lagi, tetap dipotong lagi kaki yang sebelah kanan. Waqatul yadi yakunu minal bu, dan memotong tangan itu sampai ini pergelangan tangan. Warijlu minal kaki, sedangkan kaki dari kedua mata kaki. Wa minha di antaranya haddu surbil khamr, hak orang yang minum minuman keras. Wa huwa arba'una jildah, yaitu 40 cambukan. Wa minha, dan di antaranya juga haddul ghadab zina, orang yang menuduh tanpa bukti, nuduh orang untuk zina, ini bahaya. Wa huwa tamanu memaku najdah, dan hukumnya adalah 80 cambukan. Ya, lebih besar daripada 80 cambukan. Nah, ini makanya ulama mengatakan, ya, ada ulama yang mendefinisikan dosa besar itu adalah dosa yang di situ ada hak. Kalau dia melakukan sesuatu yang di situ ada hadnya, melakukan dosa yang ada hadnya, maka itu dosa besar. Ya, contohnya seperti berzina, kan ada hadnya. Minum keras, ada hadnya. Menuduh orang berzina, ada hadnya. Mencuri, ada hadnya. Membunuh, kisos itu kan ada hadnya. Maka itu dikatakan dosa besar. Ya, ada ulama yang seperti mendefinisikan dosa besar adalah kalau di situ ada haknya, hukumnya. Fala ta'taduha, jangan engkau melampauinya. Ai la ta'taduha, jangan engkau meninggalkan hukum hak. La tatajawazu al-qadar alladzi qaddara syar'i fiha. Jangan engkau melampaui batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Fala tazidu alaihi wa la tanqusu. Jangan engkau tambahkan, ya, minum keras 40, jangan dilebihkan, nggak boleh. Walakan kusuan, atau nggak boleh dikurangi. Yang tadinya keras 40 jadi 30, ya juga nggak boleh. Wa amma ruya anna Umar radhiyallahu anhu. Adapun diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jalada syaribal khamri 80 sana. Sayyidina Umar itu mencambuk, ya,
orang keras sampai 80. Bahwa ijtihad ya lainnya. Sayyidina Umar makomnya sudah makom ijtihad. Ya, beliau ijtihadnya dari beliau. Liziyadah ditadbir untuk benar-benar menambah peringatan. Haitsu aktsara an-nasu askurba fi zamani. Karena pada zaman itu banyak sekali orang yang minum minuman keras. Fama zadahu tazriha. Kemudian wa harrama asya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Ya. Allah mengharamkan atau mencegah untuk melakukan maksiat seperti kasahada disur, saksi palsu, wa akli malil yatim, makan makanan anak yatim, harta anak yatim, wa riba, wa uquqil walidain, praktik riba atau durhaka kepada kedua orang tua. Fala tantahibuha, yang kau melanggarnya. Kalau sudah Allah larang sesuatu, mengharamkan sesuatu, jangan kita langgar. La tartakibuha wa la tabrabu minha. Jangan kau melakukan haram dan juga jangan kau dekat dengan yang haram. Dekat aja nggak boleh. Dengan apa namanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita melakukannya. Ibnu Sibrimah rahimahullah taala, dari Ibnu Sibrimah, semoga Allah melaknatinya, beliau berkata, al-ajab mimman yahdami minal halal makhafatan nar, wa la yahdami minal haram makhafatan nar. Sungguh ajaib, sungguh mengherankan orang yang menjaga dari yang haram karena takut penyakit. Kita punya penyakit asam lambung, kita gak mau makan santan, kenapa takut sakit? Padahal makan santan kan halal. Kita menghindari makanan santan karena kita takut sakit. Kita karena punya penyakit lambung, akhirnya kita nggak mau minum kopi. Kenapa nggak mau kopi? Karena ada penyakit asam lambung, takut asam lambung naik. Padahal kopi dia bisa menjaga perkara yang halal, takut dia itu sakit. Tapi walayah tapi minal haram makhafatan nar. Tapi dia nggak bisa menjaga perkara yang haram karena takut dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ani nggak mau makan makanan haram karena dia takut nanti di akhirat dia bisa masuk ke dalam neraka. Dia bisa menghindari takut karena dia penyakitnya datang, penyakitnya kabur. Tapi dia nggak bisa menghindari dari perkara haram karena takut dari api neraka. Ini makanya dikatakan sungguh ajaib, sungguh menyenangkan. Wasakan an asya, dan Allah diam dari perkara-perkara. Lam yunzil hukmaha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menurunkan hukum atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian. Allah diam dari perkara-perkara dari masalah hukum ini di zaman Nabi karena rahmatnya untuk kalian. Li'ajlikum. Lam yuharrim tilkal asya fa yu'aqib ala fi'liha. Allah tidak mengharamkan perkara-perkara. Ya, karena kalau kau melakukan Anda mendapatkan siksa atau mendapatkan dosa. Li'ajli rahmatihi, karena rahmatnya Allah wa rahmatihi bikum terhadap kalian, wa tahfifan ankum, dan Allah meringankan kalian. Ghaira nisyanin, bukan Allah lupa, tapi rahmatnya. Dimana ay adamu inzalil hukmi fiha ghaira nisyani li ahkamnya. Allah tidak menurunkan hukum sesuatu bukannya Allah lupa kepada hukum tersebut, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'anna nisyan mustahil alaihi subhanahu, karena lupa itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam Al-Quran, la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, Tuhanku tidak sesat dan juga tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan nasiya lupa. Berbeda kalau kita ya. Kalau Allah katakan lupa mustahil. Tapi kalau kita manusia itu sering lupa. Makanya al-insan dikatakan subyal insan dekat roti isyan. Dinamakan manusia itu dengan insan dekat roti isyan karena banyak lupa.
Wa idza kana al-amru kadzalik, kalau perkara sudah seperti itu, kalau Allah diam dengan sesuatu, fala tabhasu anha, kata Nabi, maka jangan kalian mencari-carinya, jangan kalian membahas-bahasnya. Fala tabhasu an ahwaliha, jangan kau mengorek-oreknya. Wala tufattisu ala ahkamiha, enggak usah dicari-cari, enggak usah dibahas-bahas. Wa hadza nahyu yuhtamal ihtisaruhu bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Ini larangan ya, lebih dikhususkan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Jangan kalian banyak bertanya kepada sesuatu, jika kalian sesuatu tersebut ditampakkan kepada kalian, maka akan menyusahkan kalian sendiri. Ini pernah ketika diturunkan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Ya, diwajibkan untuk orang melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah kita melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya? Fa'aradu anha, kemudian Nabi berpaling. Seakan-akan Nabi tidak dengar, tidak mau dengar, tidak mau jawab. Sampai orang ini bertanya lagi, Nabi lalu berpaling lagi. Sampai orang ini bertanya 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, lau kuntu na'am la wajabat. Kalau saya bilang iya setiap tahun, maka wajib. Ya, la wajabat. Ya, kalau seandainya wajib, maka akan memberatkan kalian. Akan memberatkan. Dan bagaimana ya kalau ibadah haji itu wajib setiap tahun bagaimana? Apa namanya? Sangat memberatkan. Lalu Nabi mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum bikathrati su'alihim. Sungguhnya orang-orang kalian itu sebelum kalian itu binasa, ya. Umat terdahulu mereka itu binasa. Sebab apa? Bikathrati su'alihim. Karena sebab mereka banyak bertanya. Ya, kalau Allah katakan setiap tahun, sudah usah tanya. Ya. Kalau Allah enggak menyebutkan sesuatu perkara mengharamkan ini atau menghalalkan itu, jangan bertanya. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celakanya, binasanya umat terdahulu karena mereka banyak bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan berbedanya mereka kepada nabi-nabi mereka. Kemudian diturunkan ayat, ya, la tas'alu an asya in tubda lakum tas'alu. Janganlah kalian banyak bertanya, kata Allah, jika la tas'alu, jangan kalian bertanya tentang sesuatu in tubda lakum, jika ditampakkan, ya, jika dijelaskan untuk kalian tas'alu, maka akan memberatkan untuk kalian. Kita tahu ma'ruf orang-orang Bani Israel supaya menyembelih sapi Baqarah, ya, karena mereka banyak bertanya. Padahal kalau mereka bertanya, udah sapi yang mana aja udah. Tapi dia orang-orang Bani Israel bertanya, sapi yang bagaimana sifatnya, yang warnanya seperti apa, yang apakah perawatan, banyak bertanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempersulit mereka. Li'anna su'al qad yakunu sababan linuzuli ma fihi syadid min ijab wa tahrif. Karena bertanya bisa menyebabkan turunnya bihi tasdid, bisa memberatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zamal muslimina jurman, sungguhnya paling besarnya dosa muslimin, man sa'ala an syai' lam yuharram fa hurrim li ajli masalati. Tidak diharamkan sesuatu, kemudian karena dia bertanya fa hurrim, karena kemudian diharamkan gara-gara dia bertanya. Wa qad sahha, disebutkan dalam hadis sahih, halakal mutanaddiun, ya, celakalah orang-orang yang mutanaddiun. Al-bahar al-malaya, orang yang mencari-cari yang tak ada manfaatnya. Dan katanya bertele-tele di dalam dia, tidak ada nabi halal dan celaka. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa iyyakum wa tanaddu wa iyyakum wa dami. Hati-hatilah kalian
banyak bertanya, wata'nik, dan banyak dalam perkara yang berlebihan. Ini dalam terlalu bertanya-tanya. Ini hati-hati, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk Islam yang bagus adalah dia meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Qalu, mereka mengatakan wa minal bahthi amma la ya'ni, termasuk mencari yang tidak ada manfaatnya. An umuril ghaib allati umirna bil iman biha, perkara-perkara yang gaib yang kita diperintahkan untuk beriman. Kita kan banyak perkara-perkara yang gaib yang kita tidak tahu. Ya. Udah, kita diperintahkan untuk beriman, udah. Jangan kita banyak tanya bagaimana ini, bagaimana ini. Bisa membahayakan. Walau tubayyan kaifanha, tidak dijelaskan bagaimana caranya. Fahuwa ini hukumnya tercela. Ya. Perkara-perkara yang gaib, ya. Kemudian yang kita tidak tahu, yang manusia ini tidak bakal mampu akal untuk menerimanya. Ini tidak perlu kita banyak bertanya dan mencari-carinya. Li'annahu qad yu'addi ilal hayrah wasah. Karena perkara-perkara gaib dengan kita banyak bertanya, banyak mencari, ini bisa kita buat ragu di dalam hati kita. Wa yaftagi ila takdzib. Bahkan kalau sampai ragu, ya, terus ragu-ragu yang ada kita bisa mendustai, tidak bisa mengimaninya. Nah, dia dikasihkan contoh di sini. La yajuzu tafakkur fil khaliq wala fil makhluq bima lam yasma' fihi. Tidak boleh kita merenung kepada zatnya Allah, ya, karena kita tidak mampu untuk yang namanya merenung zatnya Allah. Maka dikatakan tafakkar fi khalqillah wala tatafakkar fillah fa innakum tadribu qadra. Jangan kalian renungilah ciptaan Allah. Jangan kalian merenung zatnya Allah. Fa innakum, sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala fil makhluk bima lam yasma' fihi. Begitu juga kita jangan merenung kepada makhluk, ya, yang kita belum dengar. Ya, perkara itu kita tidak tahu. Tidak perlu kita merenung perkara yang kita tidak tahu. Kan juga lebih ta'ala seperti dikatakan, contohkan firman Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Allah katakan, ya, tidaklah sesuatu kecuali akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu apapun akan bertasbih kepada Allah. Ini meja bertasbih, ini tembok bertasbih, ini gelas bertasbih, ini buku, semuanya bertasbih. Lalu kita bertanya, kita mencari kaifa tasbihul jamaah. Bagaimana ini benda mati, benda padat ini bisa tasbih? Kita baru mencari. Di anna ta'ala akhbar bihi fayaj'aluhu kaifa sya'a bima sya'a. Ya. Karena Allah yang kasih tahu segala sesuatu, ya, itu akan bertasbih. Tapi Allah menyebutkan bagaimana tasbihnya ini meja. Ya, kalau kita kan tasbihnya itu dengan kita mengucapkan, ya, lisan kita mengucapkan subhanallah. Ya, tapi kalau benda, ya Allah akan menyebutkan. Tapi Allah katakan benda ini bertasbih. Semuanya segala sesuatu itu bertasbih. Ya, makanya kita jangan dianjurkan untuk berpikir seperti itu, karena bisa, ya, kayaknya gak bertasbih, gak ada suaranya, gak ada ini, akhirnya jadi ragu, akhirnya kita mendustai, kita gak beriman kepada ayat Allah. Wa minhum, di antaranya agalahul iman, terakhir identifikasi bil asrar. An al-Miqdad bin al-Aswad, sahabat Nabi yang bernama Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, dakhaltu ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya masuk ke Abu Hurairah, saya mendatangi Abu Hurairah. Fasal itu saya mendengar Abu Hurairah mengatakan, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sa'ah. Kata Abu Hurairah, merenung sesaat saja itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Tsumma dakhaltu ala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian saya masuk ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Saya mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda,
Tafakkur sa'ah khairun min ibadah sab'a sinin. Berenung sebentar, sesaat aja, lebih baik daripada dia beribadah selama 7 tahun. Tadi Abu Hurairah, Nabi mengatakan, riwayat Abu Hurairah, Nabi mengatakan berenung sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas, berenung sesaat lebih baik beribadah selama 7 tahun. Kemudian kata Ibn, "Tsumma dakhaltu ala Abi Bakr." Kemudian saya masuk ke Sayyidina Abu Bakar. Masa itu saya mendengar Sayyidina Abu Bakar mengatakan, qala Rasulullah bersabda, "Tafakkur sa'ah khairu min ibadah sab'ina sana." Merenung 1 jam, merenung sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Nah, ini beda nih, tapi sumbernya sama Nabi. Abu Hurairah 1 tahun, Abu Hurairah 1 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas 7 tahun, Sayyidina Abu Bakar 70 tahun. Lalu pada khaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima qala. Kemudian saya kasih tahu apa yang mereka katakan. Lalu Nabi mengatakan, "Sadaqu, mereka semuanya benar." Abu Hurairah benar, Sayyidina Abdullah bin Abbas benar, dan Sayyidina Abu Bakar benar. Ud'uhum ilayya. Kalau gitu kamu panggil mereka itu ke saya. Pada kemudian saya panggil mereka, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abu Bakar. Faqala li Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, "Kaifa tafakkur? Bagaimana kau berenung?" Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Saya berenung dengan ayat Allah yang mengatakan, dan mereka berenung ciptaan Allah yang langit dan bumi. Karena merenung ciptaan Allah, langit dan bumi, maka Nabi mengatakan, renungan kamu ciptaan yang ada di langit dan bumi itu lebih baik kau beribadah selama 1 tahun. Semua salah Ibn Abbas. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya sama Nabi, bagaimana kau berenung? Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, tafakkuri fil maut wa haulil matali ya'ti yaumil qiyamah. Saya merenung kematian dan keadaan nanti di hari kiamat, di mahsyar, di mizan, ya, bagaimana keadaannya. Nah, kata Nabi, tafakkur, berenungnya kamu tentang kematian, tentang ahwal kiamat, itu lebih baik daripada kau beribadah selama 7 tahun. Wa qala li Abi Bakr, kemudian Nabi katakan kepada Abu Bakar, jadi Abu Bakar, kaifa tafakkur, bagaimana kau merenung wahai Abu Bakar? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tafakkuri fin nari wa fi ahwaliha. Saya merenungi neraka Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana neraka nanti di akhirat. Wa aku, dan saya mengatakan, ya Rabbi ij'al yaumal qiyamah minal ridha fi hal tabla'un nar. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang besar. Nanti tabla'un nar yang bisa menutupi api neraka. Hatta yasduq wa'da wa la yu'adzib ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sesuai dengan janji kamu, supaya umat Nabi Muhammad itu tidak akan diazab di api neraka. Maksudnya apa? Sayyidina Abu Bakar ini bisa memberikan syafaat umat Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ini bisa menghalangi umat Nabi Muhammad supaya jangan masuk neraka. Yang dipikirin oleh yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Padahal lalu Nabi mengatakan, tafakkur khairun ibadah sab'ina sana. Renungan kamu tentang itu lebih baik kau beribadah 70 tahun. Lalu Nabi mengatakan, artaf ummati bi ummati Abu Bakar. Paling lembutnya, paling sayangnya umatku terhadap umatku, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Makin kita lembut kepada umat Nabi Muhammad, makin kita peduli dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makin kita sayang kepada umat Nabi Muhammad, makin tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, makin besar ganjarannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini insyaallah bermanfaat. Kita doakan pada saudara kita yang bersih, mudah-mudahan mereka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimantapkan iman mereka dan dihancurkan orang-orang yang Yahudi dan Zionis. Allahumma ahlikil yahuda wa nasara, Allahumma qadil adahum, Allahumma farij jam'ahum, Allahumma saddid samlahum wa la tajahum bil ghafirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahil bin Ali bin Sahil, semoga dari apa yang disampaikan dapat menambah keimanan kita, dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Insyaallah kita kembali kajian Ahad bulan depan buat episode yang saya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.